Mungkin buat yang belum kenal, Putri Nere berperan sebagai Martha, istrinya kakak bos. Kakak bos diperankan oleh Godfrey Torelliot. Di tengah ini ada wajah yang pastinya asing ya, karena namanya Glory Hillary. Glory ditemukan dengan cara yang sangat unik sekali kalau aku boleh cerita. Jadi casting director kita tuh mencari, karena Ari pengennya harus otentik, harus karena beberapa pemain yang kita dapat nih kulit hitam tapi ternyata turunan Afrika bukan Indonesia Timur ya. Iya loh, ternyata loh. Iya, fun fact kayak dulu aku pernah sama Sasa Utari juga, dia bukan orang Indonesia Timur, itu orang asing gitu. Jadi kita cari Ari pengennya yang harus Indonesia Timur benar. Jadi casting director gue tuh nge-search lah pemain-pemain talenta-talenta Indonesia Timur, perempuan, remaja. Tidak pernah masuk di radar Glory karena Glory bukan siapa-siapa. Rakyat jelata aja kan, bukan konten kreator, bukan konten creator, bukan artis. Tapi karena casting directorku itu keseringan nge-search perempuan Indonesia Timur, algoritma mulai membaca. Tiba-tiba sebuah hari yang random muncul foto Glory di Instagram mamanya di tab explore casting directorku. Serandom itu teman-teman. Di DM lah, mau casting nggak? Tentu awal disangka scam ya, karena siapa orang asing tiba-tiba nawarin casting, tapi ya awalnya begitu. Abis itu gimana Glory? Abis itu mama nanyain aku, ya aku mau aja karena ya pengen kayak ini film punya Bang Ari, terus aku tahu juga kan orang-orangnya yang ada di film ini, terus PH-nya udah disebutin nih dari Kak Jojo bilang tuh dari Imaginary mau buat film ini, terus aku kayak ya udah ikut aja, nggak ada kayak expect bakal dapet atau apa, cuman kayak lebih ke nambahin pengalaman ya, karena aku nggak ada pengalaman sama sekali, jadi coba aja gitu. Mungkin aku mancing aja, mungkin lebih dari Ari sama Bang Godfrey ya. Cuman jujur teman-teman, waktu pertama kali kita mau bikin film ini, Ari dari skrip dia udah bilang, ini kakak bosnya siapa? Pertanyaanku sebagai produser, karena kan tokoh sentral banget kakak bos di film ini. Siapa ini yang mau jadi kakak bosnya? Bang Godfrey Torelliot, kostok tipu-tipu lah. Dia kan selama ini kerjanya mukulin orang. Tiba-tiba skripnya drama loh, maksudnya banyak banget adegan dramanya, melo, touchy. Terus gue bilang sama Ari, yakin Ri, Bang Godfrey bisa main drama. Yakin Bang, ya udah. Selanjutnya mungkin mereka yang bisa cerita. Kalau saya itu memang opsi kita juga untuk bikin film timur itu tidak banyak ya. Pilihannya adalah belajar logat seperti yang sudah-sudah, atau ya kita percaya diri aja kalau kita bisa lakukan juga. Dan saya pilih opsi yang kedua sih, karena menurut saya sih kalau bukan kita yang kasih kesempatan untuk diri kita sendiri, mau siapa lagi gitu. Jadi saya sih sebenarnya dari awal entah kenapa tidak ada keraguan sedikit pun sama kakak Godfrey akan bisa memainkan peran kakak bos itu, karena ketika saya tulis pun itu kalimat-kalimat yang keluar lewat dialognya itu di kepalanya saya juga itu udah kakak Godfrey yang mengucapkan gitu. Ketika ada adegan pukulan dan lain sebagainya itu udah kakak Godfrey. Ketika ada adegan drama dengan anaknya itu depan saya itu udah kakak Godfrey gitu. Jadi kayak kalau misalnya kakak Godfrey jadwalnya nggak bisa waktu itu, bingung saya justru kayak siapa yang bisa nih gitu. Jadi kalau untuk karakter kakak bos sendiri sih memang sejak awal saya nggak pernah ada opsi lain ya. Cuma kakak Godfrey aja yang kayaknya paling tepat gitu. Kalau untuk Glory ini yang malah sulit sekali, karakter Angel ya, anaknya kakak bos ini. Putri Nere juga waktu itu di kepala saya sudah Putri Nere. Jadi hampir sebagian case-nya saya itu sebenarnya waktu saya tulis juga itu sudah nulis dengan gambaran pendekatan karakternya itu akan seperti apa gitu. Abdul sama Mama juga sebenarnya saya tidak melibatkan ya. Kasihan. Iya, kasihan gitu ya. Sama dari timur nggak ada Abdul sama Mama gitu. Nanti orang berpikir saya ada konflik sama mereka gitu. Padahal memang iya gitu. Bagaimana cara menutupi biar kita terpecah. Soalnya kalian baik-baik saja ya. Soalnya kita baik-baik aja ya, jelas aja mereka. Soalnya dia jalan kemana-mana, Mama dan Abdul ikut terus. Iya, makanya kalau saya tidak ajak orang jadi tahu gitu kayak kita tuh ada masalah gitu. Udah, nggak apa-apa ya, Imaginary kontrak aja gitu. Agak mahal nih, tolonglah demi persahabatan. Karakter yang justru tidak ada di dalam pikirannya saya itu memang karakternya Angel gitu. Dan ketika melalui proses casting, dikirimin video dulu ya, kita casting dari beberapa video gitu yang kita lihat. Ya itu sudah salah satu yang saya note, oh ini boleh nih untuk casting kedua ya waktu itu. Terus ada beberapa yang kemudian akhirnya saya casting secara langsung setelah disodorkan. Dan
kita belum tes dialog, belum tahu aktingnya, tapi saya sudah rasa bahwa aura anak ini pasti akan sangat sesuai dengan karakter Angel yang dibutuhkan. Jadi itu insting aja sih ketika memutuskan seorang Glory untuk berperan sebagai Angel, itu tidak ada pertimbangan teknis sama sekali. Perjudian. Feeling aja semua. Tanya Angel, waktu kamu masuk casting itu kan saya tidak tanya dialog apapun kan. Hanya asal. Iya, saya hanya lihat saja dia, saya tanya kok asal dari mana. Saya dengar, karena menurutku ya, dialog dan dialek itu bisa dipelajari, ya. Tapi cara bersikap itu tidak bisa. Segampang itu. Cara bersikap itu sesuatu yang terjadi secara natural selama bertahun-tahun gitu. Dari dia kecil di Manokwari sampai akhirnya dia umur sekarang, itu cara bersikapnya dia itu pasti sudah terbentuk di dalam dirinya gitu. Dan dalam Indonesia seringkali tidak punya banyak waktu, tidak memberi banyak ruang untuk seorang aktor mempelajari cara bersikap, sehingga kadang-kadang aktor itu hanya berhenti cara menirukan dialog, cara menirukan action gitu, tapi tidak pernah, jarang punya ruang untuk bagaimana bersikapnya gitu. Jadi itulah kenapa waktu penentuan casting ini saya pengennya yang memang betul-betul pure orang timur, karena buat saya sih film Kakak Bos ini akan banyak banget mengenai perasaan, mengenai sikap, mengenai motivasi gitu. Hal yang mungkin untuk proses reading sebuah film mungkin kadang-kadang itu kita tidak bisa kejar gitu kalau misalnya aktornya tidak benar-benar lahir dan besar dan memahami tujuan karakternya itu seperti apa. Itu sih. Kenapa kok mau menerima tawaran ini? Pukul-pukul aja dikit. Perjalanannya ya belasan tahun saya terlibat di film itu memang sebagian besar hampir seluruhnya itu karakternya sama ya. Antagonis, dialognya sedikit, ada dialognya pun tidak lepas dari caci maki, adam, ya kan? Dan dialog yang lebih banyak itu dialog kaki dan tangan. Dialog kaki dan tangan. Halo. Nama kamu siapa? Lama kan ketemu. Sudah cari kau ya. Iya, lu jangan kita. Bagus juga. Ya. Kadang-kadang memang ya film memang dialog kalimatnya nggak ada. Iya. Ini kan di tangan semua. Iya. Tapi ada laki-laki ini tiba-tiba ya. Sudah lama sih sebenarnya. Iya, udah lama banget ya. Tahun Dan ini 2015 kan pertemuan pertama kalian itu 2015 ketemu langsung itu pas di Epicentrum waktu Ya. premier Skatma. Tapi bahas Kakak Bos Bahas Kakak Bos. 22. Hanya waktu itu dia hanya bilang semoga suatu saat kita bisa berfilm. itu 2015. Tapi pertama kali duduk bareng ngobrol Kakak Bos 2022. 2022. Udah tutup tuh warungnya. Jadi Tapi tentu tidak berani mengusir dong. mereka hanya bolak-balik. Daripada diajak dialog. Ya bolak-balik kita lihatin gitu aja. Jadi waktu datang ketemu, waktu itu nakam sini kandungan, bicara tentang ini, saya tanya ke dia, kamu percaya sama saya? Iya Kak, ini saya memang seperti bilang tadi, dan saya pikirin itu Kak, memang dalam pikirannya kan seperti Pak Ernest bilang kan, belum pernah lihat saya drama, kan. Juga memang beban buat saya juga dengan rekor imaginary. Awareness ini ekspektasinya pasti beda. Saya takut tidak sesuai ekspektasinya, tapi ya, dia bilang ya oke. Dan ini mungkin selama ini saya belasan tahun memang sering alami juga, ada juga memastikan malah dia nggak bisa. Nah, dari saat itu Ada juga momen-momen kayak gitu ya, Bang? ada momen seperti itu, cuman saya diam aja, saya pikir ya sudah mungkin saat saya dulu gitu kan. Jadi karena seperti ya banyak ya seperti kita berusaha bagaimanapun kalau Tuhan bilang satu dulu dan pasti saya hanya yakin bahwa kalau saya tetap jalan, tetap konsisten, waktu itu akan datang. Waktunya akan datang. Semua akan ingat pada waktu. Kita satu pujian. Aduh. Semua.
Betul, istiqomah.